begitu tahu. Kenapa kan aku biasa aja makanya. Itu pilihan dua orang. Kalau itu, kalau itu bisa diambil situ. Kan ini orang lain nggak tahu ini kenapa begitu. Iya, tapi itu berdampak sama orang yang sama yang kamu komen itu. Dampaknya emang apa? Nah, dampaknya itu ini. Dari kejadian tadi kita sebenarnya dapat tahu apa sih dampak dari ujaran kebencian. Tapi sebelum itu ada pengertian dari ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah suatu bentuk komunikasi baik itu tindakan lisan ataupun tulisan yang dimana dia bertujuan untuk merendahkan, meremehkan atau menjatuhkan orang lain atau individu atau kelompok yang menggunakan atribut seperti ras, agama, suku, otoritas tertentu atau karakteristik lainnya. Di Indonesia sendiri, ujaran kebencian itu dilarang seperti yang dijelaskan pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian ataupun permusuhan. Baiklah, selanjutnya ada motif dari ujaran kebencian. Ada beberapa alasan mengapa seseorang itu melakukan ujaran kebencian. Yang pertama yaitu provokasi dan trolling, di mana pelaku ini sengaja memprovokasi untuk menciptakan keributan untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua yaitu ada dendam pribadi, di mana ujaran kebencian ini seringkali digunakan sebagai sarana untuk membalaskan dendam. Nah, yang ketiga ada diskriminasi atau polarisasi, di mana motif ini melibatkan prasangka dan pandangan ekstrim terhadap kelompok tertentu. Dan yang terakhir ada kepentingan politik, di mana ujaran kebencian ini digunakan untuk menjatuhkan lawan politik dan mengubah opini publik. Nah, selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari ujaran kebencian ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama dampak psikologis terhadap korban, yang dimana ujaran kebencian dapat menyebabkan rasa tidak aman, cemas, atau bahkan dapat menyebabkan depresi terhadap korban. Nah, dampak yang kedua yaitu dapat menyebabkan perpecahan di lingkungan sosial, di mana ujaran kebencian dapat memicu terjadinya konflik di antar masyarakat. Dampak yang terakhir yaitu kerusakan diskusi publik. Media sosial dapat menjadi ruang diskusi yang kurang kondusif karena ujaran kebencian menggantikan diskusi yang sehat yang ada di media sosial. Adapun undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian, yang pertama yaitu ada pasal 28 ayat 2 yang menyebutkan bahwa siapapun yang menyebutkan informasi yang mengandung kebencian berdasarkan sara dapat dikenai pidana. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar. Yang kedua ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang dimana pasal 156 KUHP melarang pernyataan permusuhan atau kebencian terhadap golongan tertentu dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara. Selain itu juga ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013, di mana peraturan ini mendefinisikan ujaran kebencian lebih lanjut dan menjelaskan bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus ini. Nah, gimana? Nanti kan dapat gimana?